Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan, KKP melakukan terobosan kebijakan dengan melakukan pengembangan budidaya perikanan. Tidak hanya bagi perekonomian negara, kebijakan ini juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perairan. Untuk membantu meningkatkan perekonomian negara di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menelurkan 3 kebijakan prioritas. Ketiga kebijakan prioritas tersebut diantaranya meningkatkan penangkapan ikan dengan cara yang terukur sesuai dengan standar, meningkatkan pendapatan nelayan, serta meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengembangkan budidaya perikanan lokal berorientasi ekspor. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, pihak KKP melakukan berbagai inovasi, salah satunya mengubah metode kerja yang berbasis korporasi dengan target yang terukur dan harus dicapai. Program dari Pak Sakti Wahyu Trenggono dari 2021-2024 ada 3 program terobosan, yaitu 1 peningkatan PNBP di sektor perikanan tangkap, kedua peningkatan produksi budidaya untuk ekspor, ketiga pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Nah, kenapa di perikanan tangkap ini PNBP-nya mau digenjot? Karena tahun lalu cuma 600 miliar, sementara nilai produksinya itu sekitar 220 triliun di tahun 2020. Kontribusi PNBP sektor perikanan ke total PNBP nasional itu sangat kecil, sekitar 0,5%. Potensi perikanan lokal yang belum dimanfaatkan dengan baik menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Perikanan dan Kelautan agar kontribusi sektor budidaya bisa ditingkatkan. Salah satu target yang diusung oleh KKP adalah menargetkan produksi udang 2 juta ton di tahun 2024. Di budidaya, yang pertama adalah pengembangan perikanan budidaya yang berbasis ekspor dengan dukungan riset kelautan dan perikanan. Yang kedua adalah pembangunan kampung budidaya, baik itu tawar, payo maupun laut yang berbasis kearifan lokal. Apa yang kami lakukan adalah kami mencoba melakukan evaluasi, mulai dari hal yang basic sekali sehingga kita punya data dasar. Nah, pendekatannya semuanya harus berdasarkan scientific base. Ini yang paling pokok. Untuk menjamin ketiga program unggulan dapat berjalan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tidak lupa untuk menjamin mutu hasil kelautan Indonesia melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Hadirnya BKIPM menjamin hasil kelautan Indonesia sesuai standar tinggi yang berlaku. BKIPM menjadi institusi yang menjamin mutu, quality assurance untuk semua produk perikanan. Kami harus mengawal dari hulu sampai hilir bahwa dalam proses produksinya, baik dari awal mulai menetapkan lokasi, kalau misalnya budidaya, sampai dia menjadi produk, itu kita bisa jamin mutunya. Potensi besar yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, kebijakan terobosan dibutuhkan agar sektor ini memberi kontribusi signifikan di waktu yang akan datang. Rainat Christian, Hafiz Ar-Rasyid, Berita 1, Jakarta.